Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama saya David. Hari ini saya ingin merespon video yang ditayangkan oleh Samuel Chris di podcastnya di YouTube bersama Ibu Profesor. Saya telah mengambil beberapa penggalan video-videonya. Kalian bisa lihat videonya. Berikut videonya yang sudah dirangkum. Alkohol juga nggak ada disebutkan alkohol secara konkret. Yang ada itu adalah minuman yang memabukkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa minum bir misalnya seperti teman-teman saya di Jerman gitu, mereka kan kalau pada musim dingin itu kan mereka harus minum bir karena bir itu kan untuk menyehatkan tubuh, untuk membuat tubuh kita jadi hangat. Jadi mungkin ada beberapa ulama mengatakan ya mungkin itu sudah nggak haram juga karena itu kan tidak memabukkan. Jadi unsurnya itu memabukkan. Kalau wine satu sip pun itu Ya, bisa aja kalau di luar negeri yang benar-benar dingin banget, yang butuh menghangatkan jadi banget. beberapa ulama juga minum wine itu sepanjang itu dibuat dari fermentasi buah, no problem gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir juga kita bikin tape. Iya, benar. Ya apalagi orang Sunda itu kan tape itu loh, singkong. Nah, kalau orang Bugis kan tape ketan ya. Itu alkoholnya itu lebih tinggi loh daripada wine ya. Tapi di kita ya karena itu tidak berbentuk minuman, berbentuk makanan ya dimakan aja. Padahal itu alkoholnya tinggi banget loh itu. Ya. Tapi apakah Jadi sedih ya kualitas profesor seperti ini ya. Ini ringkas ya. Jadi sesuatu yang diharamkan dari sejenis khamar ini ya, itu dikatakan adalah khomar. Gitu. Jadi khomar. Jadi khomar itu apa? Jadi dia tidak mengatakan alkohol ya. Jadi beda antara khamar dengan alkohol. Jadi khomar adalah sesuatu yang dibuat tujuannya untuk memabukkan. Jadi sesuatu benda yang dibuat ya dan dia tujuannya untuk memabukkan ya. Jadi tujuan pembuatan minuman-minuman ini kan maupun yang sejenis seperti ekstasi dan sebagainya ya atau narkoba itu tujuannya untuk memabukkan ya. Maka semua itu ya itu hukumnya haram ya. Dan khamar ini di dalamnya mengandung alkohol. Jadi yang diharamkan khamarnya, bukan kandungannya, ya. Jadi bukan kandungannya. Lalu bagaimana sesuatu benda lain bukan khamar yang mengandung alkohol, ya? Contohnya obat. Kalau dia tujuannya bukan untuk memabukkan, ya, bukan tujuannya untuk memabukkan, maka dia boleh, ya. Contoh misalnya untuk obat-obatan ya, nah, tujuannya kan untuk pengobatan ya. Kemudian makanan ya, tujuannya untuk makanan ya. Contoh misalnya kayak tape ya, yogurt, kecap ya. Tape itu dibuat untuk makanan. Tetapi jika tape ini di keberlanjutan ya, di keberlanjutan untuk tujuan memabukkan, haram ya. Tapi kalau tape itu hanya untuk makanan, itu tidak masalah ya. Nah, jadi kemudian yang kandungan di khamar ini sebenarnya bukan hanya alkoholnya yang memabukkan ya, tapi ada kandungan ya gasnya itu ya. Jadi contoh misalnya kayak roti itu alkoholnya ketika dia gasnya diuapkan ya, itu sama sekali tidak mempengaruhi atau tidak membuat orang misalnya untuk jadi memabukkan ya. Begitu juga tape itu ya. Tape itu kalau dia kadarnya lebih dari 1% itu udah haram. Jadi hati-hati. Makanya tape itu sebenarnya dia kan posisinya dibuka, itu gasnya udah keluar. Jadi artinya dia sama sekali udah kayak roti deh, kayak roti atau kayak yogurt gitu. Tapi kalau dia misalnya posisi ditutup ya, misalnya kayak minum alkohol, itu yang mempertahankan sehingga bisa memabukkannya itu ya. Dan memang tujuan khamar itu adalah untuk membuat hilang pikirannya, hilang masalah sehingga dia tidak punya pikiran gitu. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah terbiasa kayak kata ibu ini ya, kemudian dia tidak mabuk lagi, tetap haram ya. Dan ibu ini sebenarnya malu ya, memalukan. Kenapa? Karena dia mengambil sampel hukum ya tidak tepat gitu. Jadi dia mengambil sampel orang yang sudah terbiasa dan dijadikan sandaran, itu nggak bisa. Jadi hukum utamanya dulu, khamarnya tuh ya, khamarnya tuh haram. Ya, jadi khamar itu haram ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan ya. Jadi wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar ya. Jadi khamar disebut
Apa itu khamar? Khamar adalah suatu benda yang dibuat untuk memabukkan, untuk ya kan. Kemudian wal maisir, judi, wal ansab, ya, sesajen, ya, wal azlam, dan mengundi anak panah, itu ya. Rijzum min amri syaitan, najis dan dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka kamu harus jauhi, artinya haram hukumnya, mendekatinya aja nggak boleh. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi sangat jelas ya. Jadi khamar. Jadi harus bisa membedakan apa khamar, apa alkohol. Khamar adalah satu benda yang bisa memabukkan. Alkohol kandungan, ya, kandungan suatu zat kimia, ya, yang ternyata ada di dalam khamar. Tetapi kalau ada di benda lain itu nggak ada masalah, ya. Kalau dia tujuannya tidak untuk memabukkan, ya. Jadi sangat jelas ya, dua hal ini. Jadi bagaimana tape yang mengandung alkohol? Tapi kalau dia kandungannya, makanya tape kalau sudah tersimpan terlalu lama itu hati-hati juga ya. Makanya dia posisinya kalau dia tertutup terlalu lama ya, itu bisa alkoholnya itu presentasinya nambah ya. Nah, jadi dia kalau sudah lebih dari 1% itu haram. Jadi hati-hati. Tapi itu kalau, makanya dia kalau dia udah terbuka itu udah menguap, dia nggak ada masalah. Saya ingin meluruskan kepada yang terhormat sekali lagi ya, Ibu Profesor, agar tidak mengatakan kebohongan kepada semua umat muslim, karena ini sungguh bisa menjadi bumerang untuk kita semua. Mengatakan bahwasannya alkohol itu adalah halal. Sudah dikatakan alkohol itu haram, apalagi yang bisa membuat memabukkan itu juga yang pasti haram. Apa yang memabukkan adalah alkohol. Saya kasih tahu ya, saya ini adalah peminum dulunya. Semua jenis minuman, entah dari minuman kecil, bir, whisky, vodka, tequila, atau minuman-minuman murah lainnya, angmer, ciu, sampai masakan pun, anciu, sudah kurasakan semuanya. Tapi alhamdulillah, ketika saya memeluk agama Islam, saya berhenti semua itu. Saya tidak pernah mencicipi atau meminum lagi minuman-minuman haram tersebut, karena itu bisa merusak akal dan pikiran kita yang awalnya jernih menjadi tidak jernih atau menjadi tidak sehat. Jadi jika saya masih mendengarkan apa kata ibu, mungkin sampai saat ini saya masih tetap jadi kafir kali. Jadi saya ingin membentengi para mualaf-mualaf yang masih baru. Nah, yang masih baru ini, jadi mereka itu ibarat bayi yang baru lahir yang tidak tahu. Supaya mereka tahu dan mempercayai atas kemurnian Islam, Islam itu tidak pernah mengajarkan. Nabi Muhammad pun tidak pernah melakukan minum-minum alkohol, karena itu sudah sifatnya haram. Jadi, jika ibu masih mau minum, masih mau alkohol, masih mau apapun, itu terserah ibu. Jangan pernah mengajak-ajak yang lain. Saya di sini ingin meluruskan, minuman-minuman yang beralkohol, apapun itu jenis minumannya, itu adalah haram. Saya ini adalah peminum. Bisa dibilang the drunken master. Dulu saya nongkrong di bartender, saya bekerja di klub-klub malam yang ternama, saya tongkrong di situ, di bartender, semua jenis minuman sudah pernah saya cicipi. Dan semua itu merusak pikiran, merusak akal, dan yang pasti membuat tubuh kita menjadi capek, letih, lesu, dan yang pasti sifatnya haram. Alibi kalian bilang, kalau minuman itu untuk menghangatkan tubuh dan lain-lain, dan sebagainya. Itu hanya persepsi kalian saja. Bisa diganti kok, ini bukan yang saya endorse ya, tapi nggak apa-apa sih kalau mau endorse saya juga. Untuk teh sosro celup dan tolak angin. Bisa diseduh, tolak angin, dan teh sosro yang hangat, dicelupin, dijadikan satu, minum aja, 3-4 gelas. Nggak badan lo jadi kobaran Los Angeles panasnya, ya kan? Nah, jadi buat para mualaf-mualaf, buat para muslim-muslim, agar tetap berpegang teguh pada kemurnian Islam. Jangan pernah keluar jalur. Apa yang Nabi Muhammad lakukan, ikuti. Apa yang Nabi Muhammad tidak lakukan, ya jangan ikuti. Panduan kalian adalah Nabi Muhammad, Al-Quran, dan hadis. Dan selalu berserah diri kepada Allah SWT. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh umat muslim agar tidak mempercayai video tersebut dan terus berpegang teguh pada kemurnian Islam, dan jangan pernah sekali-sekali meminum alkohol, karena minuman alkohol itu adalah haram. Sekali lagi, haram. Ya, terima kasih semuanya. Saya doakan agar semua tetap diberikan kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan dijauhkan dari informasi-informasi yang tidak terbukti kebenarannya, yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, agar terlindungi dari fitnah-fitnah apapun. Saya doakan. Amin, amin, ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.